yang layak diagungkan, ditinggikan dalam seluruh kehidupan kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita menaikkan pujian pengagungan bagi ketiga pribadi yang esa, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, yang sudah berinkarnasi berdiam di dalam tubuh wadah kesing Pak Aditya Nugrahanto. Dialah Imam Mahdi, dialah Pangeran Ilahi yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan mempelai ilahinya. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun anak-anak Tuhan, membawa, menyongsong kita semua masuk ke kerajaan 1000 tahun damai yang sedang terjadi pada saat ini. Adalah zaman penghakiman, penghukuman, zaman penumpahan cawan murka Tuhan, ketujuh sangkakala dengan ketujuh cawan murka sedang bergerak. Oleh karena itu dunia ini tidak sama lagi. Ketiga pribadi yang esa berinkarnasi menjadi manusia. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai bayi dikandung oleh Bunda Maria. Ia menyamar menjadi manusia yang rendah hati, hidup di dalam keluarga yang sangat sederhana sebagai anak kepada tukang kayu. Demikianlah di zaman Omega ini, dia datang bukan hanya di awan-awan, tetapi dia datang bersama dengan Roh Bapa Surgawi, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta itu, bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang tampil di dalam mempelai ilahinya. Haleluya, bersama dengan para malaikatnya. Lihatlah para malaikatnya, orang-orang kudusnya, tampil dengan cahaya kemuliaan. Karena apa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti dalam surat Rasul Petrus kepada jemaat di Roma pasal 3 itu, ayat 23 mengatakan semua manusia telah berdosa, tetapi pada zaman Omega ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus datang menyelamatkan umat manusia untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan yang telah hilang itu, untuk menebus kita dari lumpur dosa dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib, menebus dosa saya, dosa di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam roh, jiwa, dan tubuh ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang ke hadiratnya dengan penuh kerendahan hati pada saat pagi hari ini. Kita menaikkan pujian. Bersukalah hatimu dan sambutlah rajamu, karena dia telah datang ke dalam dunia ini sama seperti 2000 tahun yang lalu. Jika ramai anak-anak Tuhan di luar sana pada hari-hari ini, mengunjungi mal-mal untuk mempersiapkan perayaan Natal, merayakan bayi Yesus yang lebih daripada 2025 tahun yang lalu datang ke dalam dunia ini. Tetapi anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Bapa Surgawi yang menangkap pekerjaan proyek ilahinya pada hari-hari ini merayakan kedatangan Raja segala Raja, kedatangan King of the Kings, Tuan segala Tuan yang sudah hadir ke dalam dunia ini, yang sedang memerintah dan menghakimi dunia ini. Hormat, kemuliaan, syukur, puji-pujian hanya bagi Dia. Kita naikkan pujian ini. Bersukalah hatimu dan sambutlah rajamu, Sang Penebus datang padamu. Gloria, 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 Yesus lahir untukmu. Sang penebus dosa, juru selamat dunia, dia datang padamu. Pintu surga terbuka untukmu. Sang penebus dosa, juru selamat dunia, dia datang padamu. Buka hatimu saudara, pintu surga terbuka untukmu. Pintu surga terbuka untukmu. Barang siapa membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bersukalah hatimu dan sambutlah rajamu, Sang Penebus datang padamu. Gloria, 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 Yesus lahir untukmu, Sang Penebus dosa, Juru Selamat dunia. Dia datang padamu. Pintu surga terbuka untukmu. Pintu surga terbuka untukmu. Haleluya. Pintu surga terbuka tanpa mengira bangsa dan agama. Terbuka bagi saya dan saudara, terbuka kepada semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini yang membuka pintu hatinya saat ini. Tuhan Yesus Kristus sedang mengetuk setiap hati, setiap jiwa, setiap roh anak-anaknya. Dia sedang mengetuk pintu hati kita dan ia mau masuk menjadi raja atas seluruh kehidupan kita. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menerima karunia roh, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Ia akan membimbingmu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Marilah kita membaca firman Tuhan. Marilah kita mencari wajah-Nya dengan bersungguh-sungguh hati. Di detik waktu yang akhir ini, Tuhan Yesus Kristus bukan sahaja telah datang sebagai Sang Juru Selamat lebih 2025 tahun yang lalu, tetapi Ia juga pada saat hari-hari ini telah datang, telah berinkarnasi menjadi manusia. Dialah Roh Alfa dan Omega yang sudah turun berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Sesungguhnya dialah Isa Al-Masih. Dialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Dialah yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Sungguh dalam pengertian ini tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti oleh akal logika manusia debu tanah. Tetapi semua ini adalah pekerjaan rohnya yang sangat dahsyat ke atas muka bumi ini. Maka manusia akan terheran-heran karena melihat dunia ini tidak akan sama lagi semenjak kehadiran Pak Aditya Nugrahanto yang dideteksi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran dalam mempelai ilahi Bunda Fay Hamdani, di mana pada waktu ia berkuar-kuar, pada waktu COVID-19 itu melanda muka bumi ini, Bunda Fay Hamdani yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kebenaran menyatakan kepada dunia, jangan terima tanda binatang itu. Bahwasanya tanda binatang itu sudah ada di atas muka bumi ini. Ia ada di dalam botol kecil, cairan penawar yang dikatakan sebagai selamatkan diri, selamatkan nyawa, selamatkan keluarga. Sebenarnya itu adalah penyesatan, itu adalah cairan mantra, itu adalah cairan sihir yang diberikan oleh Pharmakia yang menguasai dunia ini melalui uniform yang berwarna putih, menyamar sebagai malaikat-malaikat penyelamat jiwa. Tetapi mereka menyuntikkan 2 suntikan itu bagi membolehkan Anda, bagi membolehkan umat manusia di muka bumi ini menjadi warga dunia. Lihatlah mereka menyuruh Anda menandatangani suatu perjanjian. Bukankah ketika manusia, terkhususnya umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, ketika menandatangan perjanjian, menurunkan tanda tangan, menerima cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, mereka telah membuat perjanjian dengan kerajaan kegelapan, kerajaan dunia ini, menjadi anggota dunia ini. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kewargaan kita bukan dari dalam dunia ini. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Pastikan firman Tuhan ini hidup, iya dan amin, sedang berlaku Bapak Ibu. Dan pada detik waktu itu, mempelai berkuar-kuar memberitahu, menyerukan suruhan pertobatan, bertobat dan bertobat dan bertobatlah. Demi masa berlalu maka ia mendeteksi Roh Alfa dan Omega, peranan mempelai ilahi Bunda Fay Hamdani yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran.
yang berinkarnasi dalam mempelainya Bunda Fe Hamdani. Apa yang dilaksanakannya sama seperti Rasul Yohanes yang membaptis Yesus. Ketika Yesus muncul untuk dibaptis di Sungai Yordan, kata Roh kepada Rasul Yohanes, ketika engkau melihat burung menghinggapi seseorang, maka dialah itu anak Allah yang maha tinggi. Dan ketika ia membaptis Yesus di sungai itu, terdengarlah suara yang mengatakan, dialah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, demikianlah yang berlaku ke atas muka bumi ini. Setelah munculnya penawar, cairan penawar itu, itulah tanda binatang yang sesungguhnya, yang sudah berlaku ke atas muka bumi ini, yang sudah dikeluarkan oleh mempelainya, mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani, dan mempelai telah memberitahu kepada dunia, itu jangan diterima. Jangan diterima karena fatal akibatnya. Barang siapa yang telah menerimanya bertobat, dan bertobat. Karena jiwa dan roh Anda digiring kepada pembinasaan. Lihatlah pada saat ini tubuh-tubuh yang sudah menerima cairan itu mengalami banyak kelemahan tubuh. Mengalami banyak sakit-sakitan karena tubuh, yaitu bait kediaman Roh Kudus, sedang digenosida. Pengurangan populasi penduduk dunia sedang terjadi pada saat ini oleh cairan yang sangat jahat itu. Cairan yang sangat jahat itu sedang menguasai tubuh anak-anak Tuhan, umat manusia pada hari-hari ini. Itulah yang menyakitkan hati Allah Bapa di surga. Maka dia turun, Roh Alfa dan Omega turun. Dia turun dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto, Alfa, O Omega. Dan dia sendiri sanggup menerima tanda binatang itu sebanyak 2 dos. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tuh Bapak di surga mengizinkan hal ini? Karena cintanya, kasihnya kepada dunia ini. Ia ingin menebus umat manusia daripada jurang kebinasaan. Sekali lagi, dosa yang terakhir atas muka bumi ini adalah menerima tanda binatang itu. Bahwasanya umat manusia, gereja Tuhan, telah ditipu habis-habisan oleh si jahat. Dia telah menipu rumah Tuhan terlebih dahulu. Penghakiman atas dunia ini sudah pun terjadi dan dimulai di rumah Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin sudah pun berlaku atas muka bumi ini. Dan lihatlah ketika tahun 2023 Pak Aditya mulai muncul dengan cahaya kemuliaannya yang kemerlap-kemerlip. Tapi manusia debu tanah yang buta, tuli dan telanjang tidak mengetahui apakah maksud cahaya yang berkelap-kelip itu. Mereka menyangka itu adalah lampu sorot. Mereka menyangka itu adalah lampu buatan. Demikian juga yang hambanya ini alami pada saat ini. Tidak ada lampu sorot di ruangan ini. Hanya ada sedikit cahaya masuk daripada langsir yang kecil di ruangan ini. Tidak ada lampu cahaya ya. Masih matahari pagi pada saat ini. Jam 8.23 pagi. Dan ketika memantulkan saya duduk di bawah matahari, maka terhasillah cahaya-cahaya bunga bakung seperti demikian. Dan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh mempelai ilahi, iya dan amin terjadi. Pada dahulunya saya juga tidak memiliki cahaya bakung seperti ini. Tetapi demi proses yang berlaku, sekolah iman yang terjadi di dalam pasukan elitnya Bapak Yahweh, di dalam ketiga pasukan 777 surgawi, besi dan gada, ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membentuk anak-anaknya dengan gada dan besi, mengajar bagaimana harus tekun memikul salib, menyangkal diri, membayar harga yang mahal, menghidupi firman Tuhan, untuk tekun beribadah setiap hari, hidup di dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak mudah Bapak Ibu, mati hidup, bermandi-mandikan air mata, dan harus melakukan proses itu, proses yang panjang. Dan ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya menyelidiki diri, membenahi diri, karena ini detik waktu yang terakhir. Dan diberitakan bahwasanya kapal 3i Atlas itu adalah kapal penjemputan ilahi daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk anak-anak kekasihnya, untuk membawa masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kapal itu sudah boleh dideteksi oleh kamera canggih di atas dunia ini. Termasuklah
Kamera telepon kita yang biasa-biasa ini pada hari ini boleh mendeteksi cahaya kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya dengan cuma-cuma. Tekun memikul salib, menyangkal diri, sanggup menderita, membuang segala kedagingan, dan rela diproses, merelakan hatinya, diproses berulang kali untuk menembus dimensi roh dan kebenaran. Mematikan kedagingan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Memerlukan proses bertahun-tahun. Kedagingan bukan sahaja makan minum, hawa nafsu, seks, tetapi juga akal logika juga adalah kedagingan. Tidur jasmani, tidur rohani juga adalah kedagingan. Kekhawatiran juga adalah kedagingan. Dan segala hal-hal di dalam dimensi roh yang tidak kita mengerti dibukakan oleh Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman untuk menolong anak-anak kekasihnya dalam ketiga pasukan dan juga yang ada di luar sana yang selalu berhubung terkoneksi baik di dalam dimensi roh dan kebenaran bersama dengan Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto yang mendorong, membimbing, mengajar dan bersama dengan mempelai ilahi yang selalu tampil live berjam-jam supaya apa? Mendorong, membimbing, mengajar, mengasah roh jiwa kita yang buta, tuli, dan telanjang dan membuka segala selubung-selubung yang ada di pikiran hati kita karena kita manusia debu tanah yang tidak tembus roh, penuh dengan kedagingan. Tetapi betapa besarnya cinta kasihnya kepada kita. Ia sanggup mau memulihkan kita. Dan ketika ia mengatakan penjemputan itu terjadi, tiket kapal itu telah diberi kepada anak-anak Tuhan. Belas kasihan dia berikan kepada anak-anak Tuhan untuk membenahi diri. Maka itu, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Raja segala Raja, King of the Kings, yang sanggup untuk turun ke dalam muka bumi ini kedua kalinya, menebus kita, memeteraikan kita dengan meterai ilahi bersama dengan Roh Bapa Surgawi dalam berdiam di dalam Bapa Iman Lagu. Hanya merekalah yang berwenang, ketiga pribadi yang esa ini, memberikan cahaya kemuliaan. Barang siapa percaya kepada ketiga pribadi yang esa, yang sudah turun berinkarnasi menjadi manusia, kepada mereka diberikan cahaya kemuliaan kembali ke Taman Eden. Bukan saja cahaya kemuliaan, tetapi meterai ilahi. Sama ada bentuk T, bentuk salib, atau bentuk burung. Sesuai yang diperkenankan oleh Allah Bapa di surga kepada pribadi kita masing-masing. Kita harus mengejarnya dengan bersungguh-sungguh hati pada saat ini. Cahaya tubuh, meterai ilahi di dahi, dan juga cahaya kemuliaan dipantulkan apabila kita berada di bawah matahari seperti ini ataupun di bawah lampu. Sudah boleh dideteksi keadaan roh kita, Bapak Ibu. Hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, dan Roh Kudus, Roh kebenaran. Hal ini mustahil bagi manusia, tidak masuk di akal logika, dan mereka tidak mungkin mempercayainya. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, berdoalah, berlututlah, bersujudlah, berpuasa, bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Bertanya langsung, berdoa dengan sepenuh kerendahan hati. Bertanya kepada Bapa di surga, apa sebenarnya yang sedang berlaku ke atas muka bumi ini? Mengapa muncul manusia-manusia cahaya? Mengapa Pak Aditya Nugrohanto tampil live dengan cahaya kelap-kelip? Dan lihatlah, dia sedang menghakimi dunia ini. Pak Aditya Nugrohanto, berdiam di dalamnya adalah roh Alfa dan Omega. Kita boleh melihat YouTube-nya, King of the Kings, Raja segala Raja. Apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya. Dan baru beberapa hari kemarin ini dia mengatakan, malaikat Tuhan telah berdiri di kota Jakarta, siap untuk meluluhlantahkan kota Jakarta. Dan kita melihat, sebelum ini dia mengatakan, elemen air, api akan menyapu negara Filipina. Lihatlah pada saat ini, ia dan Amin, negara Filipina, sedang disapu bersih oleh elemen air. Mengapakah terjadi demikian? Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto telah membukakan kepada dunia, kepada kita semua, apa yang ada di negara Filipina, apa yang ada di negara Thailand, di Vietnam, adalah kota pencinta LGBT, kota Sodom dan Gomora. Zaman ini sudah berubah. Zaman ini sedang beranjak ke zaman pencurahan murka-murka Tuhan.
Murka-murka Tuhan sedang berlaku pada saat ini di keempat penjuru bumi. Di seluruh negara ke negara, kota ke kota. Telah diumumkan oleh ketiga pribadi yang esa ini yang menyamar sebagai manusia pada saat ini. Bahwasanya murka-murka Tuhan yang bernyala-nyala itu akan melanda tiba-tiba tanpa manusia itu menyangka. Oleh karena itu, bangunlah, terjagalah. Janganlah kita mau dibuai dengan dosa-dosa masa lalu kita maupun dosa-dosa pada masa kini. Jangan kita terbuai dengan pesta pora kemabukan, anggur hawa nafsu yang sedang ditebarkan, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui dunia kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni kehidupan, tetapi jauh daripada Tuhan yang menyelamatkan. Marilah kita pada hari ini mengetahui bahwasanya Indonesia, Nusantara adalah suatu tempat yang dirahasiakan selama ini, adalah Taman Eden yang sesungguhnya. Dimunculkan di akhir zaman ini, ketiga pribadi yang esa. Mengapa mereka muncul di Indonesia? Karena negara ini adalah negara yang telah dipilih oleh Tuhan, negara pijakan kakinya, dan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi malangnya sungguh ramai orang di dalam negara ini, di serantau Nusantara ini, tidak mengenal ketiga pribadi yang esa ini, karena mereka lagi menyamar sebagai manusia debu tanah yang biasa-biasa sahaja, yang tidak dipandang oleh dunia, yang tidak punya pangkat, tidak punya gelar, bukan dari seminari, tetapi orang biasa-biasa sahaja. Sama seperti Yesus lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ia menyamar menjadi seorang anak tukang kayu, orang yang bukan keluaran daripada sinagog, bukan keluaran daripada seminari, tetapi orang biasa-biasa saja. Makanya musuh Tuhan Yesus ketika ia melayani 2000 tahun yang lalu adalah guru-guru Taurat, golongan Farisi, golongan pemegang kitab Taurat Musa. Mereka ini golongan pengkaji, mereka ini menanti kedatangan juru selamat, mereka menanti kedatangan Mesias. Tapi malangnya ketika Yesus datang, ketika Yesus melayani, mereka menuduh Yesus menggunakan penghulu setan, Beelzebul. Demikianlah berlaku pada zaman Omega ini. Lihatlah Pak Aditya Nugrohanto dan mempelai ilahinya sebagai Ratu Adil yang penuh dengan warna-warni. Mereka menghakimi dunia ini melalui nafas mulutnya. Perkataan-perkataan yang keluar di mulut mereka pada saat ini, ya dan amin, terjadi. Negara ke negara, kota ke kota akan dilululantahkan. Orang-orang fasik, orang-orang jahat yang tidak mau bertobat akan mengalami kematian. Dan akan berlaku banyak ratap tangis. Seruan pertobatan disuruh diperintahkan oleh ketiga pribadi yang esa ini. Sama seperti Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Ia memerintahkan para muridnya yang akhirnya mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk memberitakan kepada dunia bahwa dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia ini. Demikianlah ketika ia datang pada saat ini dengan nama baru, Aditya Nugrohanto, Alpha O Omega. Dialah yang menghakimi dunia ini dengan nafas mulutnya. Dialah yang membawa sinar kemuliaan kepada dunia yang gelap ini. Lihatlah dunia ini telah ditakluki oleh kegelapan. Siapakah penguasa dunia ini? WHO, pemegang. Dialah, lihatlah simbol logonya. Tongkat ular tua itu ada di sana terpacak jauh ke dalam perut bumi ini. Perhatikanlah dunia ini baik-baik. Sudah ditawan oleh kuasa kegelapan. Dan cahaya kemuliaan Tuhan datang untuk menyingkirkan kuasa kegelapan itu. Tapi dunia manusia mengolok-olok ketiga pribadi ini. Mereka tidak mau menerima, tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan diri. Terkhususnya hamba-hamba Tuhan yang bergelar pendeta pastor. Mereka mengambil firman Tuhan dan mengolok-olok para saksi syurga yang hanya terdiri daripada ibu-ibu yang tidak punya title, tidak punya keluaran teologi yang dianggap sebagai cetek pengetahuan firman Tuhannya. Tapi Tuhan angkat orang bodoh. Tuhan pilih orang yang hina. Tuhan pilih orang yang duduk di kakinya, yang meratap menangisi segala dosa-dosanya, yang mau terlibat di dalam proyek ilahinya. Inilah proyek ilahi kerajaan 1000 tahun damai. Daripada utara Borneo, suara laungan seruan pertobatan dikumandangkan sampai ke Sumatera, sampai ke Indonesia Nusantara. Indonesia adalah
Taman Eden yang sesungguhnya, Lautan Atlantik yang tenggelam. Laut pada mulanya, Sabah, Sarawak, Kepulauan Borneo ini menyatu dengan Indonesia, Bapak Ibu. Kita adalah satu di dalam satu, kalau kita Google itu Lautan Sunda itu, dia adalah satu dataran pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi demi proses alam, diproses dengan tsunami, dengan bencana berulang kali, dengan gempa bumi, maka terjadilah pemisahan. Lihatlah, di Tarakan itu bersambung dengan Indonesia, dan di Kalimantan itu juga bersambung dengan Indonesia. Itu akan dikembalikan menyatu karena ke-12 suku bangsa Israel seperti yang telah diceritakan oleh mempelai ilahi ada di bumi Indonesia. Kita semua adalah bangsa Israel yang disembunyikan selama ini, tetapi di penutupan zaman ini ia kembali kepada milik kepunyaannya. Ia membuka rahasia ini, disimpan daripada zaman purbakala. Jikalau kita membaca kitab Henok, di sana ia akan membuka segala rahasia ini. Yang penting kita membukanya dengan penuh kerendahan hati, membacanya, berdoa, berpuasa, hidup seperti Henok, hidup bergumul di dalam Tuhan. Maka orang-orang yang hidup bergumul di dalam Tuhan, yang hatinya menyatu dengan hati Bapa di surga, yang pikirannya bukan lagi dikuasai oleh logika, oleh teologi, tapi pikirannya dikuasai oleh pikiran Kristus, maka kepada mereka Tuhan akan berkenan untuk memberitahukan rahasia kerajaan surga, rahasia-rahasia dalam dimensi roh dan kebenaran yang sedang bekerja pada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Marilah kita bertobat bersungguh-sungguh, karena kita juga tidak mengetahui bila murkanya akan ditimpakan ke atas negara kita, negara yang terkasih. Di tempat ini telah dibukakan bahwa Gunung Kinabalu itu adalah Gunung Sinai yang sesungguhnya, tempat Musa menerima 10 hukum Tuhan, tetapi dirahasiakan selama ini. Tetapi ketika kemunculan Pak Aditya Nugrahanto, ia memberitahukan kepada dunia bahwasanya Gunung Kinabalu itu adalah Gunung Sinai yang sesungguhnya. Betapa berbahagianya kita yang menerima ini. Tetapi bagi dunia mereka mengolok, mereka mentertawakan. Karena apa? Karena pendeta-pendeta saya, pastor-pastor saya telah dibawa berhijrah balik ke kampung, balik ke tanah suci, ke tanah Israel yang berada di Timur Tengah. Mereka mengagung-agungkan Israel Timur Tengah. Tetapi sebenarnya mempelai ilahinya yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kebenaran, Sang Ratu Adil telah membukakan bahwa Israel yang ada di Timur Tengah itu adalah buatan elit global, buatan malaikat-malaikat jatuh. Mereka menguasai dunia ini, mereka menipu dunia ini, mereka mencipta Israel rekayasa. Lihatlah bintang, logo kepada negara Israel di Timur Tengah adalah bintang. Itu merujuk kepada apa? Bintang jatuh. Dialah yang menguasai dunia ini, Mr. Lu. Dan lihatlah, CEO Pfizer berasal dari mana? Daripada manakah? Tidak lain tidak bukan daripada negara bintang jatuh ini. Dan betapa banyaknya manusia, nyawa-nyawa, jiwa-jiwa telah diambilnya. Tanpa mengira suku, kaum, bangsa, dan agama, tua, muda, kecil, besar, masuk ke dalam jebakannya. Program pengurangan populasi penduduk dunia mereka lakukan, dan itu sangat menyakitkan hati Bapa di surga. Mereka melanggar hukum yang telah diberikan oleh Bapa di surga. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi bagi mereka, golongan elit global yang menguasai dunia ini, mereka mengatakan, oh dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Oleh karena itu mereka mau mengatur, mereka mau memilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai saja hidup. Mereka memilih dan mereka membuat banyak baja-baja, racun-racun. Mereka membuat penyelidikan, mereka membuat pertanian pintar, mereka membuat baja-baja, mereka membuat daging-daging. Mereka cipta daging-daging mereka, vitamin-vitamin mereka yang dipuji-puji, dipuja-puja oleh dunia. Mereka mengatakan, wow ini canggih. Tetapi rupa-rupanya Tuhan tidak menyenanginya, Tuhan tidak menyukainya. Tuhan telah berfirman di dalam Kejadian, makanan manusia, Adam dan Hawa dan keturunannya adalah buah-buahan.
Ciptaannya semula jadi itulah yang menyehatkan tubuh badan kita. Tetapi mereka menciptakan banyak racun-racun kimia. Mereka menciptakan zat-zat kimia dan menyucukkannya, menjarumkannya ke tubuh manusia. Maka sakitlah hati Tuhan, murkalah Tuhan ke atas muka bumi ini. Lain lagi murka LGBT, lain lagi murka-murka Tuhan terhadap dosa Sodom dan Gomora. Dosa terhadap penyembahan berhala patung-patung yang dicipta oleh manusia. Lain lagi dosa pesta pora, kemabukan, persundalan, dan sebagainya. Dunia ini sudah sangat gelap Bapak Ibu. Di pandangan matanya, mata pencipta kita, dunia ini sudah benar-benar kotor dan ia sedang meluluhlantahkan dunia ini. Dan Pak Aditya Nugrohanto bersama dengan Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Iman Lagu dan mempelai ilahi mengatakan berulang-ulang, dunia ini akan diriset ulang, akan direstart ulang melalui bencana alam keempat penjuru bumi. Karena apa? Karena Tuhan akan memunculkan yang baru. Karena yang lama ini sudah rosak, sudah binasa. Manusianya sudah bercampur dengan AI. Manusianya sudah bercampur dengan cairan nanobot. Di dalam tubuh manusia itu sudah ada cairan lucifera. Dan keturunan kita, generasi kita yang mendatang ini sudah tidak punya kesehatan yang baik Bapak Ibu. Mereka sedang digenosida. Mereka sedang dipupuskan. Dan betapa sedikitnya lagi anak-anak Tuhan yang memiliki DNA ilahi. Tetapi mereka yang memiliki DNA ilahi, DNA murni yang tidak menerima cairan tanda binatang itu pun mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka tidak mau percaya kepada tiga pribadi ini. Mereka terlalu mengandalkan logika. Mereka menunggu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Mereka mengatakan Pak Aditya itu penyesat, bahkan mereka memanggilnya Aditya Nugrohanto. Mereka memanggilnya hantu Bapak Ibu. Ya, ini adalah kesaksian saya sendiri, di mana ketika saya mulai tampil bersaksi 2 tahun yang lalu, 2023, saya diolok oleh keluarga terdekat saya sendiri yang bergelar sebagai pastor. Dia katakan, engkau menyembah manusia, Aditya Nugrohanto. Saya hanya diam, saya hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya katakan, Bapak, engkau yang menyuruh saya untuk bersaksi, engkau juga yang akan membela. Dan pembelaan Tuhan itu biarlah berlaku. Terjadi ya dan amin. Saya tidak perlu membalas balik, menyerang balik, karena ia adalah saudara saya sendiri, keluarga saya sendiri, pastor saya sendiri. Berbahagialah dia dengan ayat-ayat firman Tuhannya. Dan Tuhanlah yang akan mengambil kendali atas segala yang disampaikan, yang tomahan, ejekan. Dan lihatlah demi masa berlalu, ketiga pribadi yang esa bukanlah hamba-hamba biasa. Mereka adalah hamba-hamba ilahi yang dipenuhi oleh roh yang ilahi, yaitu roh Bapa Surgawi berdiam di dalam Bapa Iman. Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus berdiam di dalam Pak Aditya Nugrohanto. Roh Kudus, roh kebenaran berdiam di dalam mempelainya, ilahi Bunda P. Hamdani. Mereka membawa anak-anak Tuhan kembali ke Taman Eden untuk merebut kembali cahaya kemuliaan yang telah hilang daripada tubuh kita. Karena kita semua manusia sudah berdosa, apatah lagi telah menerima tanda binatang itu. Tetapi berita baiknya, jangan takut, jangan khawatir, walaupun kita telah menerima tanda binatang itu. Berpuasalah, bersujudlah, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memohon belas kasihannya, memohon pengampunannya, karena detik waktu ini berlaku hukum belas kasihan seperti mana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seorang jahat itu mengolok dia, menghina dia, mengejek Tuhan Yesus. Tetapi seorang yang sadar diri itu mengatakan, Tuhan, engkau adalah Raja atas Israel. Jikalau engkau pada saat ini, Raja itu, bawalah saya percaya kepadamu. Maka dia dibawa, Tuhan Yesus katakan, saat ini juga engkau ada bersama denganku di Firdaus. Jadilah seorang penjahat seperti demikian yang merebut peluang keemasan pada saat ini yang ditebarkan oleh Pak Aditya Nugrohanto. Dialah roh Alfa dan Omega. Kalau kita tolak roh kebenaran ini, roh kudus, roh kebenaran dalam mempelai, kita tolak Pak Aditya Nugrohanto, kita tolak roh Bapa Surgawi, berarti kita tolak ketiga pribadi yang esa, maka kita ditolak daripada kerajaan surga. Kita menerima tanda binatang itu, kita akan berakhir di kekekalan di lautan api. Itu yang dituliskan oleh Wahyu 14. Bacakanlah firman Tuhan. Apa kekesannya menerima cairan penawar COVID-19 itu? Kita tidak layak bagi surga Bapak Ibu.
kecuali kita bertobat bersungguh-sungguh pada saat ini, menerima karunia yang dilimpahkan dengan cuma-cuma. Bahkan ia akan memberikan kita cahaya kemuliaan melalui ketiga pribadi ini, memulihkan keadaan kita yang telah digelapkan, yang kehidupan kita yang menjadi berdosa, tapi Tuhan berkenan untuk datang menebus kita, membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Ia mau menyelamatkan manusia debu tanah yang berdosa. Ia mau menyelamat semua suku bangsa, agama, dan mereka ketiga pribadi yang esa ini tidak membawa agama. Mereka hanya membawa hukum kasih, 10 hukum. Hukum yang terutama, hukum kasih. Melakukan kasih, kebajikan, dan percaya kepada firman Tuhan, hanya membawa nama Yesus Kristus, nama yang hidup, nama yang berkuasa. Bahkan mereka tidak membawa nama mereka sendiri. Mereka tidak membawa mengagung-agungkan nama Aditya Nugrahanto, nama Bapak Iman Lahagu, nama mempelai Ilahi Bunda Fihamdani. Tidak, mereka mengagung-agungkan nama Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui roh di dalam mereka itu bukan roh penyesat? Kita berdoa dan berpuasa, jikalau kita bertanya kepada hamba Tuhan, pendeta paste, pastilah mereka akan mengatakan kita sesat, karena pendeta paste tidak dibukakan akan hal ini. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita, hati kita, pribadi kita lah yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Meskipun ketika kita mati, ada ramai orang memerlukan hamba Tuhan untuk doa di kuburan, doa kebaktian penghiburan. Mereka hanya dapat melakukannya secara jasmani, tetapi secara roh mereka tidak dapat membawa roh kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan mereka sendiri tidak mengetahui bahwa itu adalah tanda binatang. Mereka sendiri juga ditipu oleh firman Tuhan. Lihatlah di Taman Eden, Adam dan Hawa ditipu dengan firman Tuhan. Lihatlah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Si jahat juga, si iblis itu menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menang menggunakan firman Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa. Nah, lihatlah bagaimana tanda binatang itu masuk menguasai gereja Tuhan, tubuh Kristus. Bukankah ia mengambil firman Tuhan dengan mengatakan tunduklah kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah penguasa yang diangkat oleh Tuhan sendiri. Bukankah dunia ini sudah beranjak seperti zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pemerintah itu adalah pemerintah Dajjal mata satu, pemerintah yang kejam, pemerintah yang mau menguasai umat manusia, dan ia mau minta disembah. Itulah akhirnya penghujung kepada segala yang berlaku ini. Ia akan muncul si Mr. Lu dan minta disembah. Tanpa menerima cairan itu, kita tidak dapat beribadah. Itulah tanda ia minta disembah, Bapak Ibu. Dan semua gereja Tuhan tunduk kepadanya. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Maka kembalilah kita kepada firman Tuhan. Beribadahlah ketika engkau berdoa. Masuklah ke bilikmu, kuncilah pintumu. Berdoalah kepada Bapa di surga yang tidak yang melihat segala yang terselubung, segala yang tersembunyi. Maka ia akan mengabulkan doamu. Keselamatan adalah urusan masing-masing pribadi. Hati kita yang berbicara. Hidupkanlah hati nurani kita. Minta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom Elohim. Saya menyapa bagi pribadi yang mendengar di sini. Bapak, ini saya panggil ya Uncle ya, Edwin Simon. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bucan Elka, Katarina, Tuhan memberkati. Dan juga anak-anak Tuhan yang lain kiranya ada yang sempat menyaksikan live saya pada pagi hari ini, di mana rohnya menggerakkan saya untuk tampil live. Karena ini waktu detik akhir ya, untuk kita bekerja bersama dengan ketiga pribadi yang esa, menyuarakan suara pertobatan kepada dunia yang gelap ini, dan membuktikan kepada dunia bahwa anak-anak Tuhan yang telah menangkap proyek ilahinya ini, ketiga pribadi yang esa yang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, kita sudah memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Kita cahaya kemuliaan Tuhan itu melalui telepon yang biasa saja di tangan saya ini adalah telepon Vivo, boleh mendeteksi cahaya kemuliaan. Di bilik ini ya kosong, hanya satu lampu, tetapi saya tidak on lampu ya di atas. Itu lampu kecil, saya tidak on lampu. Di ruangan bilik ini tertutup, bilik kecil saja.
Tetapi ada satu langsir pintu terbuka dengan cahaya pagi masuk saat ini maka terdeteksilah ini cahaya kemuliaan Tuhan. Setiap orang masing-masing pribadi tidak sama, cahaya kemuliaannya berbeza-beza. Ini yang dikaruniakan Tuhan kepada hambanya yang lemah, hina dan berdosa ini, yang buta, tuli dan telanjang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengar kesaksian saya pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan kiranya kesaksian yang tidak seberapa ini dapat menerangi mata hati kita, membuka segala selubung-selubung yang menutup pikiran hati kita. Ketika satu jiwa berbalik kepada Tuhan, para malaikat di surga bersorak-sorai bersuka cita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itulah Ia sendiri datang di penutupan zaman ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sanggup berinkarnasi menjadi manusia. Memang tidak masuk akal bagi manusia, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Zaman ini telah berubah. Inilah zaman baru, zaman penghakiman dan penghukuman. Lihatlah murka-murka Tuhan yang sedang bernyala-nyala, itu tidak akan berhenti Bapak Ibu. Dia sudah bermula dari tahun 2020, 21, 22 mulai mendahsyatkan, dan 23 sekarang lebih mendahsyatkan lagi. Kita melihat murka-murka Tuhan sedang bergerak. Kita sungguh berbelas kasihan negara jiran kita di Filipina. Ada juga bayi yang sudah berada di atas zinc mau diselamatkan. Ada juga orang yang sedang mengopek siling rumahnya untuk naik ke loteng atas ke siling. Tidak ada tempat untuk lari karena mereka digasak dengan air yang banjir yang begitu mendahsyatkan. Kenapa? Karena negara Filipina adalah negara pencinta LGBT. Mereka juga menyembah patung berhala. Vatikan itu, gereja Romawi itu, telah dibukakan oleh Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Vatikan itu, gereja yang tertua itu, adalah penyembah patung berhala. Mereka menyangka mereka adalah gereja yang tertua, tetapi sebenarnya mereka adalah penyembah patung berhala. Dewa Osiris, dewa matahari, bulan dan bintang, dewa Mesir kuno, itu semua telah dibukakan, dan banyak anak-anak Tuhan telah melihat kebenaran ini. Kita boleh melihat kebenaran demi kebenaran di YouTube, di channel YouTube. Rajin-rajinlah kita mencari kebenaran, menggali. Kita ikuti Pangeran Ilahi YouTube-nya, King of the Kings, mempelai Ilahi Faye Hamdani, dan juga kita boleh mendengar pengajaran Roh Bapa Surgawi yang akan hadir pada setiap malam hari Rabu, ibadah bersama dengan ketiga pasukan. Apa yang diajarkan oleh Roh Bapa Surgawi tidak sama dengan mana-mana hamba Tuhan di dalam muka bumi ini. Ia mengajar dalam dimensi roh dan kebenaran. Ia menegur roh kita, meskipun sakit bagi kedagingan kita, tetapi ia mau menyelamatkan jiwa dan roh kita daripada jurang kebinasaan. Makanan keras Bapak Ibu yang dibawakan oleh ketiga pribadi ini, hanya orang-orang yang dewasa rohani dapat menerima pengajaran daripada ketiga pribadi ini, karena ia memukul roh kita, daging kita, ia memukul jiwa kita, menyelamatkan kita. Sakit bagi telinga kita, sakit bagi hati kita secara jasmani, tetapi itu sangat baik untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita daripada jurang maut, daripada kebinasaan. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup datang menyelamatkan kita di zaman Omega ini. Kita sudah berada di zaman Omega. Di zaman Alfa adalah zaman ketika ia lahir, datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Itulah zaman anugerah. Ketika zaman anugerah ia berumur 30 tahun, ia mulai melayani dunia, melihat, dan kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, yang memberi makan kepada 5.000 orang, lebih 5.000 orang. Dan di zaman Omega ini dia datang. Dia tidak akan buat mujizat lagi Bapak Ibu. Ada seorang pendeta, mantan pendeta saya ketika saya bersaksi ini. Dia saja seorang pendeta, tidak mengenal roh Alfa dan Omega di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Dia membuat komentar di TikTok saya. TikTok saya bernama Talina Moy, kita boleh follow ya, saya punya kesaksian banyak di sana. Dia katakan seperti ini: jika benar Aditya Nugrahanto itu kesurupan roh Tuhan Yesus, buktikan.
suruh dia buat mujizat, baru saya percaya katanya. Nah, seorang pendeta berkata demikian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Roh Alfa dan Omega datang di penutupan zaman ini, di zaman Omega. Dia tidak akan buat mujizat. Dia buat mujizat itu di zaman anugerah. Itulah kenapa firman-Nya katakan, nilaikanlah zaman ini. Di zaman anugerah, dia buat mujizat. Dia tolong banyak orang miskin, orang janda. Dia menyatakan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, cinta kasih. Dia mati di kayu salib. Dia pikul salib, dia menderita, dia sengsara. Tetapi di zaman Omega ini, kalau kita baca kitab Henok, kita baca kitab Nabi-Nabi, dia datang menghakimi yang hidup dan yang mati, Bapak Ibu. Dia menghakimi saya dan saudara-saudari kita semua dihakimi. Melalui apa? Melalui nafas mulutnya, melalui perkataan-perkataannya. Nah, tinggal lagi kita kaji perkataan-perkataan seperti apa yang diucapkan oleh Pak Aditya Nugrahanto. Perkataan-perkataan seperti apa yang diucapkan oleh mempelai ilahi Bunda F. Hamdani yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang menghakimi, sedang menumpahkan cawan murka Tuhan yang begitu menyala-nyala pada saat ini. Iya dan amin, mereka sedang menghakimi dunia ini. Dunia saja yang buta. Kenapa dunia? Kenapa anak-anak Tuhan, meskipun mereka digelar sebagai pendeta, hamba Tuhan, pendeta pastor, tidak melihat ketiga pribadi ini sedang menghakimi? Karena ada selubung, firman Tuhan mengatakan ada selubung yang menutup pikiran hati mereka. Mereka telah ditawan, roh mereka telah ditawan di dalam cairan Lucifera itu, cairan vaksin itu. Mereka ditawan oleh dunia ini. Pikiran mereka hanyalah kepada pelayanan dan pelayanan secara jasmani, tanpa menembus dimensi roh dan kebenaran. Dan kepada mereka tidak dibukakan hal ini. Hanya segelintir orang yang dibukakan pelayanan ini, Bapak Ibu. Dan kita yang berkesempatan, diberikan kesempatan yang baik oleh Tuhan mendengar berita baik ini. Ayo kita buka hati, buka mata. Kita buka hati kita yang paling dalam. Itulah hati nurani. Disitulah tempat Roh Kudus bertakhta. Roh Kudus tidak bekerja di dalam akal logika. Roh Kudus tidak bekerja di dalam pikiran kita. Tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hati kita yang paling dalam, hati nurani. Shalom, shalom Elohim, Esther, sahabat terkasih dari Pekan Nabalu, dari Gunung Sinai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Elohim, Bu Chanera Luing dari Sarawak. Tuhan memberkati Sarawak, sudah tampil ini rekan-rekan saksi-saksinya yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Inilah detik waktu akhir ya Bapak Ibu, mari kita tampil bersaksi meskipun si jahat coba menghalang kita untuk bersaksi. Si jahat mau menutup mulut kita dengan berbagai masalah-masalah dunia. Tetapi apabila firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, Ia juga akan yang mendorong kita, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktu Tuhan. Untuk kita bangkit lagi, untuk kita berjuang lagi, untuk kita berlari sampai ke garis akhir. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, saya menyuruhkan kepada kita sesama saksi surga, mari kita suarakan suara kebenaran di detik waktu akhir ini. Karena penjemputan ilahi, kapal mewah itu yang menjemput anak-anak Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran, yaitu pengubahan tubuh supernatural. Bila-bila waktu akan terjadi, bersama-sama kita mengejar cahaya-cahaya kemuliaan itu. Baik itu cahaya tubuh, nur yang terpantul daripada hati kita masing-masing, ataupun cahaya meterai ilahi di dahi, ataupun cahaya daripada yang diberikan Tuhan kepada kita ya Bapak Ibu. Ketiga syarat yang telah digariskan itu, kita masing-masing pribadi memiliki cahaya kemuliaan yang berbeda-beda, karena itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti daripada awal, boleh mengikuti ulang ya, seperti Bu Chanera, boleh mengikuti daripada awal. Saya sudah mulai live tadi jam 8 lebih kurang, jam 8 lebih sedikit. Nah, masa ini sebentar saya akan masuk ke ibadah Zoom bersama dengan pasukan elit. Terima kasih karena sudi mendengar live saya yang seketika pada saat ini. Saya berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati live ini, mengampuni hamba atas segala dosa dan kekurangan, kelemahan live ini, tetapi memberkati, memberikan yang terbaik, berkat-berkat
Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada semua yang mendengar. Dengan penuh cinta kasih Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita, memberkati segala aktiviti kehidupan kita sepanjang hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan. Ya dan amin, terjadi, kita diberkati, kemanapun kita, apapun yang kita perbuat, kita berdoa, mohon pimpinan penyertaan, perkenanan daripada Tuhan ketika kita memandu, ketika kita berada di kendaraan awam. Kita minta perlindungan Tuhan karena ada begitu banyak kemalangan-kemalangan pada hari ini. Tapi biarlah Tuhan meluputkan kita, menjauhkan kita daripada segala kemalangan-kemalangan maut itu. Tuhan menjaga memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Kiranya Tuhan mengaruniai kita meterai ilahi di dahi yang jelas. Tuhan mengaruniai kita cahaya-cahaya kemuliaannya. Tuhan melayakkan kita untuk bersama dengan Dia, ketiga pribadi yang esa, sehingga kita mengalami penjemputan itu. Ya dan amin, kita bersama dengan Dia, bertemu dengan Dia secara nyata di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang sedang terjadi atas muka bumi ini. Terima kasih Bu Canera. Macam mana mau klaim yang kosen itu? Sen 100 stars 2 weeks. Itu hari macam ku ada sen kan sih? Saya tidak pandai sen. Saya tidak pandai sen. Saya tidak tahu macam mana mau klaim itu. Nanti sis ajar saya. Saya ini gaptek ini tidak tahu. Tapi kena gerakan roh pada hari ini. Dari 2 hari sudah saya diburu-buru untuk mengadakan live. Tapi saya delay. Tapi pagi hari ini saya langsung sejak mengalir. Dan inilah kejadiannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Canera. Tuhan memberkati. Nanti kita bermesej ya, messenger ajar saya. Shalom Saudara Immanuel John. Tuhan memberkati. Saya end live sudah. Saya mau masuk ibadah di pasukan elit. Sudah mulai masuk jam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Amin.